Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Dulu sudah ada rezim penguasa yang bermaksud melanggengkan kekuasaannya setelah 2 periode dengan menggolkan PT 20% bersama koalisi parpolnya. Motifnya menghalang-halangi 2 parpol oposisi saat itu, yaitu PDIP dan Gerindra untuk ikut kontestasi Pilpres. Namun sejarah bercerita lain. Ternyata niatnya diambiarkan oleh kasus-kasus korupsi kakap oleh kader-kader elitnya sendiri. Nasaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondak, Jero Wacik, Sultan Batogana. Sekarang si mantan penguasa sedang berusaha keras supaya putra sulungnya bisa maju jadi capres 2024 tanpa PT 20%. Saat persidangan pendahuluan atau perkara uji materi Undang-Undang Pilpres di MK, Profesor Yusril Iza Mahendra dengan tegas mengatakan ambang batas pencalonan 20% tersebut adalah kerjaan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang saat itu memerintah. Tahun 2004, Undang-Undang Pilpres menekankan hanya 10% untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20%, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ujar Yusril saat berdialog dengan Hakim Konstitusi di MK. Mengutip artikel ditulis Arya Hadi Darmawan yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Kerisauan SBY, menguraikan, memahami kerisauan Partai Demokrat sehingga Pak SBY turun gunung dalam menyambut Pilpres 2024. Mari kita otak-atik perolehan suara pada pemilu parlemen 2019 sebagai basis perhitungan untuk pengajuan Capres-Cawapres 2024. Bila ambang batas atau threshold 20% kursi di DPR adalah angka minimal yang dibolehkan bagi sebuah parpol untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, maka melihat gelagat politik hingga hari ini, susunan koalisi berbasiskan angka threshold kelak kemungkinannya adalah sebagai berikut. Pertama, PDIP tambah Nasdem sama dengan 32,52% suara di DPR. Kedua, Golkar tambah PAN tambah P3 sama dengan 25,6% suara di DPR. Ketiga, Gerindra tambah PKB sama dengan 23,6% suara di DPR. Ketiga kemungkinan koalisi masing-masing membukukan di atas 20% kursi di DPR. Dengan demikian, setiap koalisi ini akan dibolehkan oleh peraturan atau perundangan untuk mengajukan masing-masing satu pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Siapa nama susunan Capres-Cawapres yang diusung oleh koalisi 1, 2, dan 3? Tentu ini masih dinamis. Bagaimana PKS dan Partai Demokrat? Untuk PKS tambah Partai Demokrat jika berkoalisi sama dengan 17% suara di DPR. Angkanya tak cukup untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri. Kedua parpol ini harus bergabung ke salah satu dari 3 koalisi di atas. Akankah kedua parpol ini kelak akan berkoalisi dengan salah satu dari 3 kemungkinan koalisi di atas? Dengan siapakah mereka akan merapat akhirnya? Atau mungkinkah akan terjadi koalisi 4, yaitu Nasdem tambah PKS tambah Partai Demokrat yang akan membentuk sekitar 27% suara di DPR. Jika Nasdem membangun koalisi 4, maka PDIP akan sendirian. Tanpa koalisi pun, dengan penguasaan kursi di DPR RI sekitar 22%, maka PDIP tetap akan dapat mengusulkan Capres-Cawapres sendiri. Jika terdapat koalisi 4 yang terbangun antara Nasdem tambah PKS tambah Partai Demokrat, maka Pilpres 2024 akan menjadi seru.
Seru karena akan ada 4 pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024 dari 4 koalisi nantinya. Persoalannya, apakah Nasdem tambah PKS tambah Partai Demokrat merupakan koalisi dengan senyawa yang kuat? Jika upaya koalisi tak berhasil dan parpol pembentuk koalisi 4 tak kunjung saling merapat, maka memang nasibnya Partai Demokrat dan PKS tidak akan dapat mengusung capres sendiri. Itu sebabnya sangat masuk akal bila Partai Demokrat terbaca sangat risau dalam soal pencapresan ini. Peta kekuatan politik semakin mengental. Koalisi 1, 2, dan 3 semakin berkonsolidasi. Kita belum melihat koalisi 4. Akankah koalisi ini segera terbentuk? Kita lihat ke depan. Karena segala kemungkinan masih bisa terjadi. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.